Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman dan semuanya sekalian. Saya Amadius Mateo dan kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil kami mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu beserta anggota-anggota kelompok ini. Di kelompok ini ada saya sendiri, Amadius Mateo, ada Karisa, ada Christian, dan ada Sherin. Nah, tanpa memperlambat, langsung kita mulai dari pertama. Respon negara pendukung. A. Negara-negara yang menunjukkan dukungannya secara masif kepada Indonesia saat masa-masa kemerdekaan ada 3, yakni Mesir, mengatasnamakan Liga Arab, Australia, dan India. Mesir menunjukkan intensi dukungannya dengan mendatangkan konsul jenderal Mesir di Bombay, Abdul Mu'im, ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947 dengan pesan bahwa Liga Arab mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibalas dengan kunjungan balasan oleh H. Agus Salim, A.R. Baswedan, Nasir Pamuentijak, dan Rasjidi menuju Mesir, di mana mereka disambut dengan sangat baik. Di sana mereka mendatangani sebuah perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir, walau Mesir menghadapi tekanan dari Belanda. Kedua, India dan Indonesia memiliki hubungan politik sahabat semenjak 1926 saat Hatta dan Nehru bertemu di Brussels pada Kongres Internasional menentang kolonialisme. Semenjak itu, hubungan kedua negara semakin membaik, terutama karena kedua negara menghadapi masalah imperialisme yang sama. India oleh Inggris, Indonesia oleh Belanda. Itikat baik India terlihat sangat. India mengadakan konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949 untuk mengusulkan pokok rekomendasi kepada PBB mengenai konflik Indonesia-Belanda. Hal ini sebagai balasan atas bantuan Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras kepada India saat India mengalami krisis sebelumnya. Ketiga, Australia. Dukungan Australia teramat sangat kuat nampak dan dari Australia, Waterside Workers Union, dan Partai Buruh Australia, di mana sebanyak 4.000 buruh kapal melakukan aksi mogok kerja dan menolak bongkar muat kapal-kapal pengangkut persenjataan untuk Belanda. Pihak Australia pun memfasilitasi pengulangan 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. B. Respon Kerajaan Belanda. Semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda sudah memperlihatkan penolakannya. Yang pada saat itu Belanda sedang memulihkan diri dari Perang Dunia Kedua yang mendapatkan dana dari Sekutu atau Marshall Plan, ingin mencoba mendapatkan kembali koloninya di Indonesia, yakni dengan 1. Turut serta datang saat Sekutu datang ke Indonesia untuk memulihkan keadaan. Yang kedua, membentuk administrasi sipil Hindia Belanda atau NICA untuk memulihkan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Yang ketiga, melalui NICA membentuk negara-negara Federasi Indonesia sebagai sebuah negara ciptaan Belanda. Yang keempat, melakukan 2 agresi militer, yakni agresi militer pertama yaitu Operasi Produk dan agresi militer kedua Operasi Krai. Tindakan Belanda tersebut membuat perhatian PBB sehingga pada tanggal 27 Desember 1949 PBB mengadakan konferensi meja bundar untuk menyelesaikan permasalahan Belanda dan Indonesia. C. Respon PBB. PBB dibentuk untuk menunjang perdamaian pasca PD2, maka konflik Indo-Belanda menjadi perhatian PBB. PBB bersikap menjadi penegak dalam permasalahan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan KTN, Komisi 3 Negara, yang terdiri atas Australia diwakili Richard Kirby, Belgia diwakili Paul van Zeelen, dan Amerika Serikat diwakili Franz Graham. KTN berkiprah pada perjanjian Reveille. PBB juga dibentuk UNSCI, Unit
National Competition for Indonesia untuk menggantikan KTN dalam mengurus masalah Indonesia Belanda. PBB juga turut memperkarsai konversi meja bundar yang berkaitan mengakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Baik, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman kita, sekarang mari kita uji pengetahuan kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama, jelaskan alasan Belanda membentuk NICA. Saya ulangi, jelaskan alasan Belanda membentuk NICA. Pertanyaan kedua, ungkapkan sikap PBB dalam menghadapi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, jelaskan cara Mesir menunjukkan dukungannya kepada Indonesia. Nah, demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari kami dan demikianlah presentasi dari kami. Bila ada hal yang kurang berkenan bagi kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih karena telah mendengarkan.